Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Kang Haji ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya Kepala Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati juga para pejabat struktural beserta staf sekretariat serta rekan-rekan para ketua dan juga anggota KPU Kabupaten Kota Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali dalam kesempatan salah satu acara diskusi PMKM. Saya lupa singkatannya Kang Haji, PMKM itu apa. Tapi intinya kita akan membahas terkait dengan tahapan-tahapan teknis yang kemudian insya Allah akan kemudian kita hadapi bersama pada pemilu tahun 2024 nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan verifikasi partai politik, yaitu verifikasi peserta pemilu. Salah satu tugas kita, salah satu kemudian kewenangan kita dan tanggung jawab kita untuk dilakukan di kabupaten kota dan juga nanti di provinsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan kepada Kang Endun untuk kemudian juga karena beliau ini juga pernah 2 periode juga di kabupaten kota serta menjadi 2 periode di KPU provinsi, tentu banyak sekali pengalaman, tentu juga banyak sekali informasi yang bisa beliau sampaikan kepada kita terkait dengan verifikasi partai politik dan juga permasalahan-permasalahan yang muncul seputar tahapan verifikasi partai politik tersebut. Kepada beliau saya persilahkan. Mangga Kang Haji. Baik, sudah bisa dimulai ya? Kedengaran jelas Kang Haji. Mute-nya belum dibuka, mute-nya. Kang Haji, mute-nya belum dibuka. Oke, terima kasih. Lupa. Jelas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Terima kasih Kang Agung sebagai moderator yang ditunjuk dadakan untuk memandu acara ini. Sengaja memang menunjuk moderator dadakan ini karena yang serba dadakan itu enak. Fee-nya supaya semuanya siap. Ketika ditunjuk ya apapun harus siap. Nah, itu pembelaan saja. Alhamdulillah, saya kira kita bisa bertemu secara virtual dalam diskusi rutin yang bertajuk PPKM. Pangkal paham, kajian mendalam. Ada teman saya di provinsi lain ini memang dipaksakan ada cocokologi gitu ya. Tetapi walaupun kata William Shakespeare apa arti sebuah nama, tapi saya kira penting untuk apa namanya mencari sebuah nama yang mudah diingat karena memang lagi
isu PKM gitu ya. Supaya PKM kemudian kenapa buat jadi ini didedikasikan untuk kita semsen yang awalnya berlaku sampai dengan tanggal 20 ya, tanggal 21, tetapi kita tidak tahu apakah nanti diperpanjang atau tidak gitu ya. Jadi kita memaksimalkan waktu di tengah rekan-rekan mungkin lebih banyak rileks gitu ya, mengendurkan otot-ototnya, ya kita isilah sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tema kita kali ini untuk mendalami terkait dengan tugas kita yang akan kita laksanakan, yang pasti kita akan laksanakan karena tahapan ini masih ada dalam periode kita. Akhir masa jabatan rekan-rekan di akhir 2023. Tentu nama tahapannya harus hafal ya di luar kepala. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik beserta pemilu. Jadi itu tahapannya. Pendaftaran, verifikasi, penetapan P4, partai politik beserta pemilu. Oleh karena itu tentu yang sering saya sampaikan ya, walaupun kami yakin Bapak Ibu khususnya yang sudah 2 periode, tentu nanti pimpinan kita akan menyusun regulasi PKPU, kemudian juga Juknis, tentu nanti pasti akan melakukan sosialisasi, kemudian bimbingan teknis, supervisi, gitu ya. Saya kira tidak ada salahnya kita awali sejak dini pendalaman tematik yang tentu nanti sebagai landasan kerja analisis kita ya, kerja praktek dan kerja analisis kita prakondisi dulu, kemudian nanti regulasi terbit, paling tidak kita sudah ada fondasi atau dasar. Itulah pentingnya rekan-rekan sekalian, seperti kami sampaikan kemarin soal dapil gitu ya. Jadi menurut saya secara pribadi tidak ada masalah kita melakukan komunikasi, mengakomodasi gagasan, ide atau keinginan, kepentingan partai politik ya. Kemudian sejak dini. Nah, pada saatnya nanti tahapan tensi konflik kepentingan itu kalau diakomodasi sejak dini relatif menurut saya agak down gitu ya, agak turun. Tapi bayangkan kalau kita baru membangun komunikasi pada saat tahapan dimulai. Nanti begitu ya. Saya kira konflik akan muncul mungkin sangat keras pada saat itu. Sementara kita harus sudah fokus dengan limitasi waktu yang jelas, harus menyelesaikan tahapan. Itulah pentingnya rekan-rekan sekalian, forum-forum semacam ini ya, termasuk saya kira yang paling penting adalah pendalaman, mitigasi di internal masing-masing. Karena kami yakin 27 kabupaten kota ini karakter ya, sifat, situasi dan kondisi ya, itu tentu berbeda gitu ya. Jadi saya kira kami ingin menegaskan kembali kita melakukan kajian-kajian semacam ini tentu untuk satu niat yang baik, hal yang positif untuk mempersiapkan kita. Apalagi ini di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan rajanya hari gitu ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dalam forum ini.
Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini teman-teman partisipan, saya kira cukup banyak. Ternyata walaupun ini forum untuk diskusi teman-teman di Jawa Barat, saya kira banyak juga teman-teman yang lain dari kabupaten kota yang lain. Terima kasih ini bersamaannya. Mudah-mudahan tentu ini menjadi sekali lagi forum yang baik untuk memahami dan menyelami, mendalami ya terkait dengan verifikasi ini. Dengan tujuan tadi, karena ini judulnya Kang Agung harus hafal ini pangkal paham kajian mendalam. Jadi memang supaya tidak gagal paham gitu ya, paham gagal atau gagal paham gitu ya. Rekan-rekan sekalian, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik tentu ini secara institusional kewajiban kita. Ya. Saya sering mengatakan KPU Kabupaten Kota menjadi implementator atau eksekutor dari hampir semua tahapan yang ada. Ya. Paling tidak 12 tahapan. Oleh karena itu pemahaman yang komprehensif, yang utuh, ya, tidak hanya soal internalisasi regulasi, tetapi juga praktikalinya, teknikalitasnya. Saya kira ini penting. Teknikalitasnya memahami alur dan lain-lain ini juga penting dilakukan. Apalagi tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik ini kita sebut P7 aja ya supaya paham ya. Tahapan P7 pendaftaran, verifikasinya nggak apa-apa pakai P ini aja. Verifikasi karena orang Sunda gitu ya. Pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi P7. Tahapan P7. Jadi kalau saya sebut tahapan P7 sudah paham gitu ya. Jadi tahapan P7 ini adalah tahapan awal yang melibatkan para pemangku kepentingan pemilu. Ya. Tahapan awal itu kan yang paling awal biasanya perencanaan anggaran, perencanaan tahapan dan lain-lain. Di samping tentu sosialisasi biasanya ya. Nah tahapan P7 ini menjadi tahapan awal yang melibatkan banyak orang, ya, multi stakeholders. Di samping tentu strategisnya adalah tahapan ini akan menyaring, akan menyeleksi peserta pemilu, yaitu partai politik. Partai politik. Nah tentu dengan konstruksi pemikiran kita soal bangunan partai politik di Indonesia, karakter dan lain-lain, tentu ini menjadi hal penting ya untuk diketahui. Termasuk saya kira saya sering menyebut Mao Sun-ju begitu ya, seorang filosof Cina juga ahli strategi perang gitu ya. Ini dalam bukunya The Art of War itu sering menyebut begitu ya, bahwa kalau ingin perangnya menang kita harus mendalami, menyelami apa yang ada dalam musuh, bukan ya apa yang ada dalam hadapan pekerjaan kita gitu ya, kalau kaitan dengan pekerjaan kita. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman, kita kan tahu nih peserta pemilu ini partai politik gitu ya. Kalau kita peserta pemilu partai politik, nanti kan ada perseorangan DPD. Alangkah lebih ideal, komprehensif, teman-teman juga memahami karakter partai politiknya masing-masing. Saya kira ini penting ya. Karena ini kajian mendalam, ya, kita harus berpikir detail, masing-masing karakter partai politik kita harus tahu, harus pelajari. Supaya tujuannya apa? Treatment, perlakuan, strategi menghadapi partai politik memang diperlakukan sama, tetapi mungkin bisa jadi approach-nya berbeda, pendekatannya berbeda. Agar efektif,
Nah, ini tujuannya. Rekan-rekan sebagai eksekutor di lapangan, saya kira tidak bisa melayani, melayaninya sama. Tetapi bangunan komunikasi, pendekatan dengan masing-masing partai politik tentu berbeda-beda. Ya. Ini penting. Saya kira hal sederhana, tetapi menurut saya sangat strategis, gitu ya. Nah, ini saya kira ingin saya sampaikan, dalam tahapan P7 kita harus memahami secara komprehensif, baik yang ada dalam tim kita, KPU, nanti dibentuk Pokja biasanya, termasuk juga memahami secara komprehensif masing-masing karakter ya peserta pemilu, partai politik, termasuk juga mungkin calon peserta politik, agar nanti tahapan yang kita laksanakan bisa berjalan dengan efektif. Tetapi saya ingin tegaskan kembali, pelayanannya sama. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita, tetapi pengetahuan tentang karakter partai politik itu penting, ya, agar nanti tahapannya bisa berjalan dengan baik. Nah, tahapan P7 ini menjadi tahapan awal yang banyak melibatkan partai politik, termasuk mengidentifikasi berbagai multi stakeholders yang lain. Ini menurut saya penting juga, ya, penting juga untuk memulai mempersiapkan tahapan-tahapan ini, gitu ya. Rekan-rekan sekalian, tentu seleksi P4 ini, ya, partai politik peserta pemilu ini sebagai langkah awal yang strategik untuk menyeleksi calon peserta pemilu. Ya. Dalam beberapa kali diskusi online saya mengatakan nanti ada partai politik yang existing, yang jumlahnya 9, dengan partai politik yang calon peserta pemilu 2024, gitu ya. Nah, putusan MK 55, saya kira saya ingin menegaskan kembali, mungkin saya sengaja tidak tampilkan, bahwa P4 yang 9, ya, yang putusan MK 55 itu tetap ada kewajiban untuk diverifikasi administrasi. Itu eksplisit, ya, itu eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau yang partai politik baru dengan partai politik yang tidak mencapai parliamentary threshold 4%, dengan beberapa anggota partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, begitu ya, baik provinsi dan kabupaten kota, itu di verifikasi administrasi dan verifikasi partai politik. Saya ingin menegaskan itu supaya konstruksi berpikir kita lebih. Nah, tentu kondisi existing untuk 2024 ini, sekali lagi, kita akan menunggu regulasi yang akan menjadi landasan rule of the game-nya dari pimpinan kita di KPU RI. Tetapi kita bisa punya pengalaman, ya, rekan-rekan mungkin yang sudah punya pengalaman untuk berbagi atau sharing terkait dengan pengalaman 2019 yang lalu, gitu ya. Jadi itu rekan-rekan sebagai preambul, gitu ya. Nanti lengkapnya saya akan share supaya diskusi kita terpandu, begitu ya. Ini ada catatan, mudah-mudahan sudah bisa kelihatan. Sudah, Kang Haji. Sudah ya. Jadi ini bagian dari flow, begitu ya, alur yang merupakan pengalaman 2017 yang lalu, ya. Karena tahapan ini untuk pemilu 2019 itu dilaksanakan tahun 2017. Dalam simulasi tahapan, kalau 25 bulan untuk 2024, verifikasi parpol ini akan kalau tidak salah di bulan Agustus sampai September, begitu ya. Nanti tentu kita akan pastikan ini. Nah, rekan-rekan sekalian,
tentu kita akan memulai nanti dari yang namanya tahapan pendaftaran, pendaftaran partai politik. Saya ulangi lagi, nanti tentu pemahaman regulasi kita akan menunggu kepastian pimpinan kita menerbitkan PKPU ini, karena dulu kalau tidak salah ini PKPU 11 ya, PKPU 11 2017, kemudian nanti tentu ada BIMTEK, saya kira teman-teman untuk landasan 2024 nanti akan menunggu itu. Ya, tapi ini sebagai gambaran pengalaman 2019 yang lalu. Gitu ya. Tentu kalau bicara pendaftaran, saya kira nanti menjadi leading sektor utamanya adalah di KPU RI. Jadi pendaftaran. Jadi nanti DPP, ya, DPP masing-masing, Dewan Pengurus Pusat masing-masing tentu akan melakukan proses pendaftaran, menyerahkan dokumen pendaftaran, ya, kalau lihat gambar ini ke KPU RI. Ke KPU RI, nanti KPU RI akan melakukan pemeriksaan semacam ini, begitu ya. Kemudian setelah itu, kalau ada perbaikan, dia langsung ada pengembalian dokumen pendaftaran kepada partai politik. Ini lihat flow-nya ya. Ini saya geser-geser kursornya, melakukan seperti itu. Ya. Nah, itu di KPU RI. Nah, dokumen-dokumen apa saja ya tentu nanti saya kira bisa dipelajari ya. Nah, sejalan dengan DPP, Dewan Pengurus Pusat Kabupaten DPP Partai Politik menyerahkan dokumen ke KPU RI, untuk kabupaten kota. Nah, ini saya ingin menegaskan kembali karena kabupaten kota menjadi implementator, ini kursornya ya. Nah, untuk teman-teman di kabupaten kota itu juga bersiap bersamaan ya untuk menerima penyerahan KTA, kartu tanda anggota partai politik, dan KTP elektronik. Gitu ya. Jadi teman-teman, saya kira ya tentu nanti sekali lagi ada jadwal, ada panduan yang akan diterbitkan oleh pimpinan kita, partai politik mana saja hari ini dan seterusnya. Teman-teman juga bersiap tentu nanti menyiapkan pokja, tim, ya, dan lain-lain untuk bersama-sama menerima penyerahan KTA dan KTP. Sama ketika bersamaan menerima KTA dan KTP-nya tidak rapi, kemudian tidak, mungkin juga tidak jelas ataupun apa, kita melakukan pengembalian KTA dan KTP. Ya. Tentu setelah kita memeriksa kelengkapan dan kebenaran KTA dan KTP. Rekan-rekan sekalian, untuk meminimalisir ini tahapan kita memeriksa, saya kira kita betul-betul harus memberikan pemahaman kepada partai politik terkait dengan sangat teknis mungkin ya. Bisa jadi susunan keanggotaan, KTP-nya harus disusun, dan lain-lain. Saya kira ini mungkin nanti dalam simulasi. KPU Jawa Barat sendiri, kita di tahun 2022 sudah mengajukan anggaran hibah untuk melaksanakan beberapa simulasi terkait dengan ketugasan kita ya. Nah, seperti biasa kalau ada KTA dan KTP yang dikembalikan, yang tidak sesuai ataupun tidak acak ataupun tidak utuh dan seterusnya, itu kemudian dikembalikan. Gitu ya. Kemudian setelah kalau lengkap dan seterusnya dikasih tanda terima kelengkapan dan kebenaran KTA dan KTP. Saya ingin menegaskan kembali, bagaimana kalau partai politik itu pada saat penyerahan KTA dan KTP itu kalau bisa mah sudah langsung rapi, kalau bisa mah sudah langsung tertib gitu ya. Nah, kita punya yang namanya KSA on the spot. Saya kira tidak disalahkan. Dengan catatan tentu nanti kepada teman-teman partai politik itu dilakukan secara adil dan dilakukan bersama Bawaslu. Atau paling tidak memberikan pemahamannya yang betul-betul jelas dan jelas. Ya. Saya kira ini penting karena
saya sering mengatakan ini dilakukan agar kitanya tidak repot gitu ya. Pada saat penyerahan KTA dan KTP, H-2 kita tidak pernah cek, tahu-tahu tidak rapi, akhirnya tempat KPU yang akan menjadi pusat perbaikan penyusunan KTA dan KTP. Mending kalau 1-2 partai misalnya. Jadi kalau 5-10 partai bagaimana? Jadi strategi ya supervisi KSA on the spot ini saya kira bagian dari upaya KPU, upaya kita untuk memberikan pelayanan excellent service kepada peserta pemilu. Tapi sekali lagi harus dilakukan secara adil pada semua peserta dan dilakukan bersama-sama dengan Bawaslu. Bisa saja menurut saya komunikasi intensif. Nah, komunikasi intensif dengan LO-nya, ya, jadi sebelum penyerahan itu dicek dulu, kalaupun tidak virtual jarak jauh dan seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini dalam kondisi normal nanti kita menerima pendaftaran, ya, KTA dan KTP atau penyerahan. Bayangkan nanti dalam situasi pandemi COVID-19. Lagi-lagi saya kira pimpinan kita nanti bisa jadi akan menyusun SOP dalam situasi pandemi COVID. Ya. Menjaga jarak, mungkin juga menjaga kerumunan, dan lain-lain. Ini juga penting, gitu ya, agar kesehatan yang saya kira yang paling utama. Gitu ya. Kemudian setelah itu diberikanlah tanda terima kelengkapan berkas pendaftaran. Saya kira jenis formulirnya banyak, tidak salah kita mempelajari ya format formulir pengalaman 2017 yang lalu. Nah ini alur, saya kira ini rekan-rekan, ini tugas pimpinan kita di KPU RI ya, saya kira ini bisa dibaca ya. Nah ini untuk di kabupaten kota, nah tadi ini pengalaman 2017 yang lalu ya, kita KPU kabupaten kota, ya kalau provinsi mah supervisi aja gitu ya, karena yang menerima keanggotaan itu di kabupaten kota. Menerima penyerahan bukti keanggotaan partai politik dan salinan, ya saya ulangi ini supaya tidak gagal paham. Jadi kalau di KPU RI itu pendaftaran, kalau di kabupaten kota itu penyerahan. Nah, makanya tadi, ya kita KPU kabupaten kota menerima penyerahan keanggotaan partai politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dengan jadwal. Nah ini pengalaman 2017 yang lalu ya, jam 8 sampai jam 4 sore hari pertama, kalau hari terakhir jam 8 sampai jam 00 gitu ya, jam 12 malam. Nah ini juga perlu dikomunikasikan, perlu dibangun komunikasi yang intensif nanti dengan partai politik baik yang existing maupun yang nanti calon yang baru. Ini mau datang hari apa, jam berapa, supaya kita bisa memproyeksikan itu. Ya. Sampai ke hal-hal detail itu saya kira penting. Bayangkan kalau tidak dikomunikasikan, ada 3 partai dalam waktu yang sama. Mending kalau kitanya siap sebagai tuan rumah. Nah, kalau kita tidak siap, malu kita, itu ya tidak profesional. Jadi saya sering mengatakan 99% is communication. Ya, jadi harus dikomunikasikan. Ini harus diingat, saya kira harus penting. Bayangkan nanti diproyeksi pendaftaran itu berapa hari, partai politik itu berapa, oh berarti 1 hari ini. Nah kita bangun komunikasi, gitu ya. Ini penting saya kira diingatkan. Kemudian saya kira ini beberapa normanya ya, kemudian dokumen-dokumennya yang tadi model jenis formulir dan lain-lain juga saya kira. Jadi paling tidak tugasnya begini, menerima persyaratan yang diserahkan oleh partai politik ini di pusat ya, kemudian menerima setiap kabupaten. Oh ini di pusat. Oh ini di pusat, kita lewat saja kalau di pusat ya, KPU RI. Oke, KPU. Nah rekan-rekan, aktifnya saya kira sudah umum ya, sudah memahami ya, menyerahkan keanggotaan 1.000, 1.000 dan seterusnya. Saya kira ini KPU pusat. Nah ini di kabupaten kota.
Jadi nanti rekan-rekan akan menerima penyerahan daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah kabupaten kota dengan menggunakan formulir lampiran 2 model F2 parpol yang dibuat dalam bentuk. Ya. Ada soft copy ya, nanti melalui sipol dan ada hard copy. Nah, ini. Saya kira ini penting untuk dipahami sejak awal. 2024 menurut saya relatif tidak akan berbeda ya, pasti ada soft copy dan hard copy-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, jadi berapa sih nanti keanggotaan partai yang akan diserahkan di tingkat kabupaten kota? Nah, ini di undang-undang maupun di PKPU itu eksplisit menyebut bahwa salinan bukti kartu tanda anggota partai politik atau KTA ya, dan KTP elektronik itu paling sedikit 1.000 orang setiap partai politik. Atau ada option ya, ada pilihan 1/1000 dari jumlah penduduk. Nah ini jumlah penduduk pada setiap kabupaten kota dalam bentuk hard copy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota partai politik untuk setiap desa, kelurahan, atau sebutan lain dalam satu kecamatan. Tuh. Kalau kita memahami masing-masing redaksi ini saja, saya kira ada beberapa poin di sini. Teman-teman bisa menyelami ya. Pertama jumlah, berarti 1.000, minimal 1.000 ya, atau 1/1000. Tapi kebanyakan itu syarat minimalnya 1.000. Tapi ada yang menyerahkan misalnya 1.019, 1.020, kadang juga ada yang 3.000 dan lain-lain. Dari teman-teman dipahami ini, didalami, ya. Kemudian dibentuk dalam bentuk hard copy. Nah itu ingat. Berarti yang kedua, hard copy-nya apa? Disusun secara berurutan, nah ini berurutan, sesuai dengan daftar nama politik setiap desa. Jadi dari redaksi ini juga kelihatan harus disusun per desa ya dalam wilayah kecamatan. Itu keanggotaan partai politik 1.000, jumlahnya 1.000-nya. Nah, yang perlu ditegaskan lagi rekan-rekan, ini nanti dalam supervisi, mungkin juga BIMTEK, pendalaman ke partai politik, itu input di sipol, si A, si B, si C, si D, itu nanti dengan hard copy-nya sama. Si A, di sipolnya si A, berarti penyusunan fotokopi KTP-nya juga si A. Si B, terus gitu. Jadi tersusun per kecamatan, per desa dalam wilayah kecamatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, norma ini, ya mungkin pengalaman ini bisa mulai disampaikan menurut saya ke parpol. Kalau rekan-rekan melakukan komunikasi, koordinasi. Agar nanti betul-betul disusun secara rapi. Gitu ya. Ya kalau kita tidak menyampaikan ini, partai politik mungkin tidak tahu. Yaudahlah nanti kita sepengetahuan kita aja, tahu-tahu ketika menyerahkan tidak tersusun. Kan repot kita. Jadi lagi-lagi ya komunikasi awal ini penting untuk kita dilakukan. Jadi ingat poin 2 ini jumlah dan susunannya harus sesuai antara soft copy dan copy, kemudian juga disusun per desa, kelurahan dan sebutan kecamatan. Ini catatan yang penting, penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik itu dilakukan selama waktu pendaftaran. Selama waktu pendaftaran. Kemudian dalam hal partai politik memenuhi kelengkapan, dokumen persyaratan seperti biasa diberikan model TT, tanda terima KPU parpol yang menggunakan formulir tadi. Kemudian partai politik yang tidak kembali mendaftar tidak dapat mengikuti tahapan penelitian administrasi. Artinya tidak melakukan perbaikan ya, ataupun tidak melakukan pendaftaran pada saat waktu pendaftaran, selama waktu pendaftaran. Ya. Nah rekan-rekan itu proses pendaftaran. Jadi saya ingin menegaskan ini sekalian ya. Jadi nanti insya Allah saya kira KPU Provinsi juga akan melakukan mengawal, melakukan
pendalaman, kita juga tentu akan melakukan simulasi. Karena di proses pendaftaran itu tentu ada sisi-sisi yang mungkin luput, ya, yang luput. Tentu nanti kita akan simulasi, ya, dari mulai layout tempat, kemudian juga siapa nanti, apa yang diterima pendaftaran itu bagaimana, yang di checkingnya nanti list checknya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira nanti kita akan simulasi. Nah, setelah proses pendaftaran, tugas kita adalah melakukan penelitian administrasi. Nah, penelitian administrasi, ini kira kalau ini di KPRI juga sama akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen. Ya. Kemudian kita dalam penelitian administrasi apa saja yang perlu diidentifikasi. Jadi kabupaten kota nanti melakukan penelitian administrasi, di kabupaten kota juga sama, ya, hal-hal yang harus dicari dalam penelitian administrasi ini, gitu ya. Nah, nanti kemudian juga sama menyusun hasil penelitian administrasi. Nah, kita langsung saja apa yang dilakukan kabupaten kota dalam penelitian administrasi. Nah, ini KPU Kabupaten Kota melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada saat pendaftaran tentunya, ya. Kemudian penelitian ini kalau pengalaman 2017 dilakukan 30 hari sejak batas waktu pendaftaran. Kemudian penelitian administrasi dilakukan dengan cara, nah ini, mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang tercantum dalam formulir lampiran 2 model F2 parpol dengan salinan bukti kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. Jadi rekan-rekan sekalian, lampiran 2 model F2 parpol ini biasanya nanti kita akan menerima, ya, akan menerima juga dari pimpinan kita. Karena tadi kita hanya menerima KTA dan KTP, salinan KTA dan KTP. Dokumen lampiran 2 model yang kita terima dari KPR itu kita cocokkan dalam litmin ini, ya, dalam penelitian administrasi itu. Ya. Nah, apabila terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual itu nanti, ya. Jadi dalam litmin ini, teman-teman sekalian, kita hanya mencocokkan nama-nama, ya, anggota partai yang dibuat oleh tim mereka parpol dengan dokumen yang kita terima, itu KTA dan KTP. Hanya itu. Nah, tapi tentu nanti partai politiknya banyak, saya kira rekan-rekan tentu nanti membagi tim. Jadi nanti fixnya ada berapa yang mendaftar, nanti kita membentuk Pokja, nanti Pokja membuat tim begitu, ya. Setelah itu nanti kita simulasi apa yang dilitmin apa dan seterusnya gitu, ya. Kemudian apabila pada saat ditemui, ini udah langsung ini, ya. Pada saat ditemui anggota partai politik dinyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir lampiran 2. Lampiran 2 model BA ADM KPU Kabupaten Parpol. Jadi rekan-rekan sekalian, penelitian administrasi kalau memahami teks ini, ya, itu bisa saja dilakukan di tengah proses penelitian administrasi. Itu adalah verifikasi faktual ketika ada data kegandaan, ya, keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, ya. Nah, tentu nanti kalau mohon maaf kalau ada salah bisa koreksi, ya. Apakah nanti pada verifikasi faktual, ya. Saya kira mohon koreksi nanti. Kemudian apabila anggota partai politik dinyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir, ya, ada tampilannya. Jadi saya kira ini pengalaman teman-teman yang melaksanakan verifikasi dukungan calon perseorangan, ya. Ketika dia mengakui, ketika dia tidak, dan ketika dia tidak mau tanda tangan. Nah, rekan-rekan sekalian,
setelah melakukan litmin, ya, bayangkan setiap partai misalnya 1.000, kalau ada berapa partai kali 1.000, gitu ya, berarti ada berapa puluh ribu. Walaupun ini bekerja di atas meja, begitu ya, di belakang meja, tentu ini penting juga untuk dilakukan proses supervisi oleh para pimpinan atau para komisioner, gitu ya, karena bisa jadi nanti yang melakukan adalah Bapak Ibu dari tim sekretariat bersama pekerja dan lain-lain. Nah, setelah itu dituangkanlah hasil ini dalam berbagai berita acara. Ya, berita acara yang saya kira nanti formatnya harus bisa dipelajari dari sekarang ya, walaupun ini pengalaman 2017. Nah, setelah itu setelah melakukan litmin, kabupaten kota menyampaikan salinan berita acara hasil litmin ini kepada parpol tingkat kabupaten kota, kemudian ya melalui LO-nya, kemudian disampaikan kepada KPU melalui KPU provinsi, Bawaslu kabupaten kota, dan KPU kabupaten kota sebagai hasil. Ya, teman-teman, tidak salahnya saya ingatkan kembali, coba buka dokumen-dokumen 2017. Ya, dokumen-dokumen 2017. Saya kira ini formatnya pasti sama karena ini dokumen 2017, bisa dipelajari dari sekarang. Ya, tidak salah mengisi waktu rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, disampaikan paling lama 2 hari setelah litmin berakhir. Kemudian tadi setelah litmin tentu ada berbagai hal kekurangan ya, itu boleh dilakukan perbaikan tadi yang tidak memenuhi syarat, kemudian yang kurang lengkap itu dilakukanlah perbaikan. Partai politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan harus saja dengan ketentuan. DPP melakukan melalui petugas penghubung menyampaikan perbaikan kepada KPU RI, kemudian pengurus partai politik tingkat kabupaten kota melakukan perbaikan melalui petugas narahubung ya kepada KPU kabupaten kota. Jadi ini nanti perbaikan partai A ya berarti ke tim yang partai A, nanti partai C kepada tim partai C. Gitu. Jadi itu nanti diarahkan seperti biasa. Nah, kalau untuk perbaikan syarat jumlah keanggotaan, rekan-rekan, ini bisa dilihat ya, sama. Karena ini keanggotaan tadi ada yang di-input di sipol, hard copy, jadi sipolnya juga harus diperbaiki. Gitu ya. Jadi perbaikan rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah kabupaten kota, paling sedikit jumlah kekurangan keanggotaannya kemarin melalui soft copy dan hard copy. Kemudian perbaikan daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah kabupaten kota, paling sedikit jumlah kekurangan keanggotaan. Ya, sama melalui soft copy dan hard copy. Kemudian barangkali ada perbaikan jumlah salinan KTA dan KTP yang diserahkan paling sedikit jumlah kekurangan. Jadi jumlah kekurangan ya saja yang dilakukan perbaikan atau penambahan atau penggantian begitu ya. Kemudian perbaikan selama 14 hari setelah KPU Kabupaten Kota memberikan hasil penelitian. Kemudian perbaikan dokumen persyaratan dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap atau belum memenuhi syarat seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian seperti biasa kalau dalam perbaikan lengkap diberikan tanda terima form ya, dalam hal partai politik memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen, menerima dokumen dan penyerahan tanda terima perbaikan persyaratan dengan menggunakan formulir tanda terima. Jadi itu jadi bedanya ada tadi yang pertama TT KPU, kalau ini TTHP, jadi tanda terima hasil perbaikan. Jadi saya kira ini harus mengerti ya singkatan-singkatannya. Oke, lanjut. Salinan. Nah, rekan-rekan sekalian, KPU Kabupaten Kota, saya kira ini yang tadi, sama berita acara hasil perbaikannya juga, itu diserahkan kepada pengurus partai politik, kepada KPU melalui KPU Provinsi, Bawaslu, dan Kabupaten Kota. Ini formulir-formulirnya, saya kira nanti bisa
Sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Nah, setelah melakukan penelitian administrasi, langkah yang ketiga. Di pendaftaran, litmin, penelitian administrasi, baru verifikasi faktual. Ya. Nah, dalam verifikasi faktual, karena ini namanya faktual, jadi harus sesuai dengan fakta di lapangan, ya. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota tentu melakukan verifikasi faktual. KPU verifikasi faktual terhadap kepengurusan, apa yang diverifikasi ada 3. Ya. 1, jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat kalau KPU ya. Kemudian KPU melakukan yang kedua, melakukan verifikasi faktual memenuhi keterwakilan perempuan 30% di kepengurusan ya. Jadi pertama tadi jumlah dan susunan, yang kedua adalah keterwakilan perempuan 30% di antara pengurus, kemudian yang ketiga adalah domisili kantor. Ya. Jadi sampai kapan domisili kantor itu paling tidak, ini kalau yang sifatnya sewa, kontrak dan lain itu sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu. Nah, ini seperti gambarnya, rekapitulasi verifikasi sidang pengurus, kemudian direkap hasil verifikasi faktual. Kemudian saya kira kabupaten kota juga sama melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik yang lulus penelitian administrasi tadi. Ya. Nah, ini di tingkat KPU lanjut saja kita yang. Nah, ini KPU provinsi juga sama melakukan verifikasi faktual, secara lanjut saja. Nah, ini kabupaten kota. Nanti kabupaten kota melakukan verifikasi faktual setelah tadi menerima dokumen hasil penelitian administrasi partai politik, kemudian melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen peserta. Verifikasi faktual 3 hal tadi, A, jumlah dan susunan kepengurusan, B, pemenuhan 30%, dan C, domisili kantor, ya, sampai dengan tahapan berakhir. Nah, verifikasi faktual, teman-teman nanti seperti biasa dibagi tim, partai politik, satu tim akan melakukan verfak berapa partai begitu ya, kemudian berkunjung ke kantor, dikumpulkan, dan lain. Tentu lagi-lagi ini kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Jadi verifikasi faktual dilakukan dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten kota untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam lampiran dengan nama pengurus partai politik yang bersangkutan. Kemudian verifikasi faktual persyaratan dengan cara mendatangi kantor tetap untuk satu mencocokkan domisili kantor tetap. Jadi nanti dokumen-dokumen domisili kantor itu di KPU RI, dokumennya nanti kita terima, gitu ya. Nah, kita cocokkan dengan apa yang ada di partai politik tingkat kabupaten kota. Kemudian surat keterangan alamat kantor bisa saja dari tingkat kabupaten kota, dari camat atau sebutan lain, atau lurah, kepala desa atau sebutan lain. Jadi nanti ada surat keterangan domisilinya ya, surat keterangan domisili. Kemudian juga memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan pembunuhan. Jadi untuk verifikasi faktual kantor ada 2 dokumen. Jadi pertama keterangan domisili tadi, apa dari camat atau dari lurah atau dari desa begitu ya. Yang kedua adalah keterangan hak kepemilikannya gitu ya, hak penggunaannya kantornya, apakah sewa, kontrak atau apa. Sewa kontraknya harus dicek tanggalnya, apakah berakhir sampai dengan tahapan terakhir pemilu atau tidak. Nah, gitu. Nah, nanti kita punya patokan tahapan terakhirnya sampai kapan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, verifikasi faktual persyaratan keanggotaan. Nah, ini yang saya kira energi kita lumayan nanti akan. Jadi teman-teman kabupaten kota, jadi Bapak Ibu sekalian, verifikasi yang pertama, yang kedua itu dilakukan di KPU RI dan KPU provinsi. Ya, jumlah kepengurusan, keterwakilan perempuan, sama kantor gitu ya.
Nah, yang ketiga, verifikasi faktual keanggotaan hanya ada di kabupaten kota. Itulah, jadi memang kabupaten kota betul-betul ini dilakukan dengan menemui anggota partai politik yang tercantum dalam lampiran 2 model F2 parpol. Untuk menentukan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota KTA dan KTP elektronik melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana. Itu. Jadi teman-teman semua ini, saya kira karena kita belum mempunyai badan ad hoc, rekan-rekan komisioner, semua staf sekretariat, ya, para kasubag, sekretaris bisa saja nanti sebagai verifikator aktual untuk turun ke lapangan perfak keanggotaan ini. Siapa saja yang perlu diperfak ada hanya apakah melalui sensus atau melalui sampel acak sederhana. Jumlahnya berapa, siapa saja itu ini nanti. Ini. Nah, saya ingin menampilkan sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini verifikasi faktual. Jadi verifikasi faktual ini lagi-lagi hanya dilakukan keanggotaan ya oleh kabupaten kota, oleh KPU kabupaten kota. Jadi nanti data keanggotaan parpol nanti kita sudah terima ya dari KPU RI melalui tadi jenis formulirnya. Kemudian yang sudah data keanggotaan parpol itu yang sudah dianalisis melalui fase analisis kegandaan pada litmin ya, pada penelitian hasil perbaikan. Jadi data keanggotaan parpol yang di perfak itu adalah data yang bersih dari kegandaan ya, dari kegandaan. Kemudian dibuktikan melalui verifikasi faktual keanggotaan ya. Dilakukan dengan menemui tadi ya anggota partai politik yang tercantum dalam lampiran 2 model 2 untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota partai politik ya dengan KTA dan surat KTP elektroniknya. Jadi kita kan nanti bawa tuh fotokopi KTP sama KTA-nya. Nah, nanti ketika door to door ke anggota partai itu diminta mereka untuk memperlihatkan KTA dan KTP elektroniknya. Ada 2 metode, rekan-rekan sekalian, ini saya kira perlu pemahaman sejak dini ya. Supaya ini. Jadi ada metode verifikasi faktualnya ada 2, ada metode sensus, ada metode sampel acak sederhana. Nah, sensus apabila data anggota sampai dengan itu 100 anggota. Jadi di bawah 100 begitu ya, atau sampai dengan 100. Jadi mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh partai politik kepada KPU. Nah, nanti kita contoh hitung-hitungannya. Nah, ada juga metode faktual melalui sampel acak apabila data anggotanya lebih dari 100 anggota. Jadi sampel saja data anggota yang diserahkan oleh partai politik kepada KPU. Jadi memang kadang kalau diskusi dengan partai ini bisa saja dilema begitu ya, apa nyerahin 1.000 saja atau ada padahal minimal kan 1.000, ada yang menyerahkan 15.000 misalnya. Nah, gitu. Kalau 15.000 bisa dipastikan itu sampel acak gitu ya, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi intinya teman-teman memahami ada sensus, ada metode sampel acak sederhana. Nah ini, jadi nanti parpol kalau dia tidak lebih dari 100 data anggota, ya ini metode sensus ya. Kemudian kabupaten kota melakukan kunjungan begitu ya, door to door kepada 100 orang itu. Atau di bawah 100 itu didatangi semua satu-satu gitu ya. Nah, apa yang dicek tadi bisa saja nanti ketika door to door tadi ada yang sesuai, ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat, ya tentu itu nanti
catat, didokumentasikan dan seterusnya, gitu ya. Setelah itu tentu nanti ada proses perbaikan, ya, kemudian juga bisa ditemukan juga mungkin yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat, ya. Kemudian juga nanti ada proses perbaikan, nanti partai politik akan menyerahkan kembali data keanggotaan yang baru sesuai dengan jumlah yang kekurangannya, gitu ya, dari yang memenuhi syarat ataupun yang tidak memenuhi syarat nanti dihitung, gitu ya. Nah, jadi itu sensus, jadi didatangi semua. Kalau yang sampel acak, rekan-rekan, ini ada perhitungannya. Jadi nanti data keanggotaan parpol, jadi yang sensus mudah dipahami lah ya, jadi semuanya didatangin. Gitu ya. Kalau yang sampel acak itu keanggotaan yang hasil litbinnya itu lebih dari 100 data anggota, barulah dilakukan sampel. Ada proses pengambilan sampel nih. Ada proses pengambilan sampel yang nanti ada teknisnya, ya, ada teknisnya. Kita harus menghitung jumlah sampel yang diambil. Jadi biasanya ada 10% kali data anggota, 10% kali 500 data anggota, hasilnya berarti 50 contohnya ini ya. Berarti ada 50 data anggota, kemudian 50 data anggota ini misalnya contohnya 500 ya, saya lihat. Contohnya 500 karena di atas 100 berarti harus metode sampel acak. Berarti kalau 500 10%. Nah, kita nggak tahu nanti besarannya, ya tentu nanti kita akan menunggu pimpinan kita. Kemudian 10% dari 500 ada 50. Nah, 50 data anggota dari 500 ini siapa aja? Nah, ditentukanlah menentukan sampel awal. Menentukan sampel awal itu adalah diundi angka. Ini harus dipahami nih. Jadi angka 1 sampai dengan 10 sebagai data pencuplikan. Jadi dicuplik datanya, ya, pencuplikan sampel awal data angka, misalnya dicuplik. Entah cara pencuplikannya dulu itu metodenya apa diundi atau diambil begitu ya. Angka 1 sampai dengan angka 10. Ini di sini misalnya contohnya angka 7 yang diambil oleh partai A tadi misalnya. Nah, kemudian jumlah anggota intervalnya, ini ada intervalnya, itu jumlah anggota atau jumlah sampel dari 500 data anggota, sampelnya 50 data anggota, jadi 10 intervalnya. Berarti nanti karena dia partai A itu dapat, jadi ada penghitungan itu ya, menentukan interval sampelnya ya ada. Jadi nanti siapa saja yang di sampel yang akan didatangi, yaitu intervalnya 10, angka sampel awalnya 7. Sehingga nanti sampel berikutnya adalah 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, seterusnya sampai dengan jumlah 50. Begitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti partai D mengambil pencuplikannya angka 9, berarti nanti 9, 19, kalau intervalnya 10 gitu ya, 9, 19, 29, 39 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu salah satu cara pencuplikan sampel untuk sebelum dilakukan verifikasi faktual. Setelah itu teman-teman kabupaten kota setelah dapat 50 sampel tadi ya, baru kemudian diverifikasi faktual door to door ke rumah dari sampel yang 50 orang tadi gitu ya. Setelah itu baru kemudian dihitung yang MS, yang TMS-nya, kemudian sama dilakukan perbaikan. Nah, ini hitung-hitungannya kalau melakukan perbaikan. Saya kira ini nanti tinggal dibaca aja deh. Tinggal dibaca. Ini case-nya juga nanti tinggal dibaca aja, dipahami. Ya. Nah, ini jumlah sampel dan lain-lainnya. Nah, itu. Baik, saya kira itu rekan-rekan sekalian. Saya kira itu rekan-rekan mengenai pendaftaran
penelitian administrasi dan verifikasi faktual pengalaman 2019 yang lalu, 2000 pemilu 2019 yang lalu ya, yang kita lakukan 2017. Jadi itu sebagai gambaran awal yang saya kira mudah-mudahan bagi yang baru tentu ya, karena mungkin teman-teman banyak yang baru, kami yakin kalau yang baru tidak mengalami proses tahapan P7 ini, ya tahapan P7 ini. Nah tentu ini harus dipahami. Yang terakhir saya kira nanti teman-teman mungkin bisa berdiskusi atau sharing pengalaman yang tahun yang lalu. Yang paling penting adalah dokumen-dokumen lama itu silakan dipelajari lagi, dibuka kembali ya agar kita lebih menyelami. Ya termasuk tadi saya kira memahami karakter masing-masing partai dan lain-lain gitu ya. Itu yang penting. Baik, saya kembalikan ke moderator Kang Agung untuk kita diskusi. Saya kira setengah jam aja lah sampai jam 11. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nuhun Kang Haji, penjelasannya alhamdulillah bisa menjadi jembatan kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Paling tidak ada beberapa hal yang saya catat di sini terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Andun tadi. Yang pertama adalah terkait dengan tahapan P7, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Setidaknya apa yang harus dilakukan sebelum melakukan tahapan tersebut, kita harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan partai politik, melakukan pendalaman dan mitigasi resiko di masing-masing kabupaten kota, memahami karakteristik partai politik masing-masing di kabupaten kota agar treatmentnya tepat. Kemudian kita juga harus memahami berbagai macam regulasi, wabil khusus ada regulasi terbaru, ada putusan MK terbaru, putusan MK tahun 55 tahun 2020 yang mengatakan bahwa partai politik yang existing yang 9 itu ada kewajiban verifikasi administrasi tapi tidak dilakukan verifikasi faktual keanggotaannya. Kemudian kita juga membahas terkait permasalahan verifikasi administrasinya, faktualnya, kemudian verifikasi keanggotaannya terkait permasalahan cara mengambil sampel, cara mencuplik sampling, dan juga cara-cara terkait dengan menetapkan apakah kemudian verifikasi faktual tersebut memenuhi syarat ataupun tidak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya buka sesi diskusi, sesi pertanyaan atau sesi tanggapan dan masukan. Untuk termin pertama, saya rasa 3 cukup lah, karena waktu dibatasi juga sampai jam 11 lah, jam 11 dapat paling lambat mungkin. Silakan bagi yang ingin berdiskusi dan bertanya bisa kemudian langsung unmute mikrofonnya, kemudian tinggal berbicara, sebutkan nama dan dari kabupaten kota mana. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Silakan, dari mana? Dari KPU Kabupaten Ciamis, pimpinan. Mangga, silakan KPU Kabupaten Ciamis. Ya, mau sharing sedikit dari pengalaman pengalaman pemilu tahun 2017. Kebenaran nama saya Rospatullah, jabatan sebagai Kasubag Hukum di KPU Kabupaten Ciamis. Untuk sharing aja pimpinan, pada keterangan Pak Endun barusan, alhamdulillah itu udah jadi pekerjaan kita dulu sampai saat ini udah kita lalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, apalagi dari PKPU-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengalaman kami yang baru lalu itu yang 2017 sampai 2019 itu dari verifikasi faktual, khususnya dari partai politik. Semua partai politik pada saat itu harus daftar ulang. Nah, semua dari hasil pembukaan penerimaan pendaftaran pertama, hari kedua kami kedatangan salah satu pimpinan partai politik. Nah, dia datang, kita tawarkan mau mendaftar atau tidak. Ternyata di situ mengatakan dia belum bisa mendaftarkan karena belum ada surat penugasan dari DPP pusat dari Jakarta. Kita desak terus sama yang bersangkutan sebagai ketua
mengatasnamakan ketua partai di Kabupaten Ciamis. Kita minta bukti data-datanya juga. Dia kebenaran tidak membawa, hanya mengatakan belum bisa daftar atau tidak akan mendaftarkan partainya gitu. Kita nggak bisa mendesak terlalu jauh karena dia udah berkata begitu, ya kita los aja, bebaskan aja gitu. Nah, terus sampai verifikasi itu berjalan kepada partai yang lain. Nah, karena di peraturannya kan kita belum menemukan kalau partai yang udah memang mengatakan tidak mendaftar, ya kita tidak menghubungi terlalu jauh. Kita pikir ya udah nggak jadi masalah kalau nggak ada kalau memang tidak mendaftar. Nah, sedangkan sampai di waktu terakhir sampai kita verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual ke door to door semua, waktu udah hampir habis. Nah, di sana yang kami sampai saat ini ingin ada penjelasan nantinya apakah berubah lagi dari PKPU yang 2011 PKPU 11 itu setelah hampir selesai verifikasi faktual yang harus kita laporkan kepada KPU provinsi dan KPU pusat, di sana udah selesai, udah hampir habis, itu udah hampir selesai. Nah, ternyata ada perintah dari KPU RI kepada kabupaten kota untuk mendata kembali bagi partai yang tidak mendaftar karena apa gitu. Nah, ini yang kesulitan kita waktu hari itu, mau nggak mau kita uber lagi, kita kejar lagi si ketua partai itu. Kebenaran orang itu berdomisilinya memang di Kabupaten Ciamis, tapi di luar kota Ciamisnya, cukup sangat jauh lah dari kabupaten kota yang hampir berbatasan dengan antara Ciamis dan Majalengka. Nah, sampai saat berakhir verifikasi faktual, kami datangi ke sana karena perintah dari KPU RI tetap ada, harus masuk laporan itu, kenapa nggak daftar apa segala macamnya. Ya kami uber, alhamdulillah ketemu sama orang itu, dan sampai di rumahnya pun kami lihat sekretariatan pun nggak ada, tidak terbentuk ada sekretariatan di sana. Sampai-sampai kami datang ke rumahnya dengan alasan apa yang KPU RI perintahkan, bahkan kami sampai akhirnya kami minta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan di atas materai. Itulah yang jawaban dari mereka itu, bahwa dia tidak mendaftar sama sekali karena seperti itu alasannya belum ada perintah dari DPP pusatnya. Itulah yang uberan kami yang terakhir yang kami laporkan kepada KPU RI karena udah mendesak waktunya, karena itu sifatnya kalau saya pikir bukan ada perintah dari undang-undang atau dari PKPU-nya, hanya kebijakan dari KPU RI. Nah, untuk yang akan datang ini ke depan kemungkinan yang udah kami dengar, verifikasi faktual ini atau verifikasi pendaftaran partai politik yang akan datang ini dimulai tahun 2022 ini di antara bulan Februari Maret. Apakah benar itu? Ya, kami masih menunggu kepastian. Baik, juga dari bisa lebih cepat, Pak. Mungkin itu Pak untuk sementara sharingnya, barangkali ke depan ada perbaikan lagi supaya jangan kita dikasih pasti dari PKPU atau undang-undangannya itu supaya kita nggak melangkah jauh dari PKPU itu, Pak. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mencoba untuk memberikan masukan atau pertanyaan, silahkan langsung unmute mikrofonnya, kemudian tinggal berbicara. Kalau tidak ada, saya hitung sampai 5. 1, 5. Izin Kang Agung. Bangga, silakan Kang Maman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Komandan Kang Hajindun, teman-teman Kadiptek KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, dan hadirin acara virtual PPKM ini yang saya hormati. Berhubung saya terlambat
mengikuti acara PPKM ini. Ada satu pertanyaan terkait dengan verifikasi partai politik ini, yaitu terkait rumus keterwakilan perempuan. Jadi seperti apa? Mungkin itu aja. Terima kasih. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu lagi silahkan. Ada lagi? Saya melihat banyak ini pesertanya. Ada mantan teknis juga Bu Mary dari KPU Kabupaten Sukabumi. Baik. Assalamualaikum, Pak Agung. Waalaikumsalam, Kang Heri, mangga. Mohon izin bertanya kepada Pak Kordif Teknis, Komandan Kang Ajindun. Silakan. Ada pertanyaan saya sederhana, apakah dalam verifikasi parpol itu nanti sipol itu bisa kembali sebelumnya bisa diakses atau saat verifikasi baru bisa diakses? Yang kedua, apakah sipol itu jika seorang anggota partai politik kemudian dia berpindah ke partai politik lain itu nanti akan mengubah juga sipolnya atau saat verifikasi baru kemudian diubah? Demikian itu pertanyaan saya. Jadi ada 2 poin itu Pak Agung. Terima kasih Kang Ajindun, mohon jawabannya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Heri. Jadi ada 3 pertanyaan. Ada yang satu adalah berbagi pengalaman dari Pak Rospatullah dari Kota Ciamis, Pak ya. Baik. Kabupaten Ciamis, Pak. Kabupaten Ciamis, baik dari Kabupaten Ciamis. Karena memang begini, karena pada tahun 2017 leading sektor dari verifikasi partai politik itu adalah di divisi hukum, sehingga kemudian mungkin juga pengalaman-pengalaman 2017 teman-teman dari Kasubag Hukum maupun divisi hukum bisa lebih dalam lagi kemudian berbagi pengalamannya. Pengalamannya adalah yang pertama adalah terkait dengan pada saat verifikasi administrasi, ada yang datang ke KPU mengatakan mengatasnamakan salah satu partai politik, menyampaikan bahwa kemudian dia tidak akan mendaftarkan di tingkat kabupaten kota karena belum ada surat dari DPP-nya. Nah, kemudian setelah verifikasi faktual itu dilakukan, bahkan sudah sampai mendekati akhir, ada perintah dari KPU Republik Indonesia atau KPU RI untuk mendata siapa partai mana saja yang tidak mendaftar di kabupaten kota dan alasannya apa. Nah, ini yang kemudian akhirnya dikejar oleh KPU Kabupaten Ciamis. Yang kedua adalah dari pertanyaan dari Kang Maman terkait dengan verifikasi partai politik, bagaimana rumus keterwakilan perempuan. Nah ini juga seperti apa rumus keterwakilan perempuan mobil khusus di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kemudian dari Kang Heri ada pertanyaan juga, apakah dalam verifikasi partai politik, apakah sipol itu sudah bisa diakses dari sebelumnya atau belum bisa diakses? Yang pertama, karena kita begini, karena untuk sipol partai politik yang memiliki username dan passwordnya itu adalah operator partai politik, bukan KPU. Jadi sebenarnya operator partai politik di masing-masing partai politik itulah yang memiliki username dan juga password dari sipol mereka masing-masing. Yang kedua, terkait dengan adanya anggota yang pindah partai. Apakah kemudian dirubah di sipolnya itu bisa sebelumnya, ini menyangkut dengan pertanyaan pertama juga, ataukah kemudian pada saat pendaftaran atau tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik dimulai, baru kemudian bisa dirubah sipolnya oleh partai politik yang bersangkutan. Mungkin itu Kang Dun bisa kemudian ditanggapi. Baik, terima kasih Kang Agung. Saya kira ini forum luar biasa untuk berbagi pengalaman sehingga kita bisa mengambil pelajaran berharga yang supaya tidak terjadi untuk verifikasi 2024 yang akan datang. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Rospatullah, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Ciamis memang betul adanya ya dulu, sehingga saya memang selain memang ada proses undang-undang yang menjadi landasan pemilu 2019 waktunya
sangat mepet dari mulai ditetapkan dengan tahapan dimulai, sehingga proses-proses upaya hukum dari partai politik yang tidak puas itu melakukanlah GR kepada MK. Makanya pada saat itu bisa jadi salah satu faktor ada permintaan lagi alasannya tidak mendaftar itu adalah dampak dari proses itu. Karena dulu itu kan undang-undangnya itu sekarang ya, partai politik yang memenuhi PT itu tidak usah di Permin dan Perpa gitu ya, undang-undangnya. Nah, setelah itu ternyata ada GR. Ya, ada GR, kemudian di tengah perjalanan proses tahapan P7 ini terbitlah putusan MK. Ternyata semuanya harus didaftar di Permin dan Perpa. Seingat saya 2017 itu seperti itu. Ya. Ya. Halo, suaranya jelas? Jelas, jelas. Jelas. Ya, jadi betul yang disampaikan Pak Ruspato dari Ciamis, memang dulu ada permintaan lagi. Nah, tapi saya kira kita bisa mengambil pelajaran dari sini ya. Kunci narahubung atau license officer atau LO itu penting dalam proses tahapan ini. Saya kira ini yang harus saya tegaskan kembali, gitu ya. Jadi rekan-rekan sekarang ini sedang koordinasi dengan parpol, kunjungan ke parpol dan lain-lain, itu ditekankan berbagai hal. Tadi pertama soal database keanggotaan, fotokopi KTA, KTP disusun secara rapi, kemudian juga siapkan LO narahubung yang betul-betul on call 24 jam, kemudian siapkan operator sipol parpol yang tadi dikatakan Kang Agung betul, dan jadi dia nanti yang pegang username sama passwordnya. Jadi poin-poin itu disampaikan, ditegaskan kepada partai politik kalau berkunjung sekarang, gitu ya. Karena itu hal-hal sederhana, tetapi itu akan memperlancar seluruh proses tahapan P7 ini, gitu ya. Betul sekali, saya ingat betul dulu ada pengalaman dia LO partai tertentu tapi lain orang tempatnya gitu ya. Saya dulu pengalaman pemilu 2009 atau 2004 gitu ya. Itu parpol LO parpol tertentu tapi KTA-nya di orang mana gitu, bukan Kuningan. Itu saya kira penting untuk ditegaskan. Jadi sehingga nanti sulit berkomunikasi dan lain-lain ya. Sementara kadang kalau nanti berujung sengketa ya, kita kalau dokumennya kurang, bisa jadi nanti malah kita yang disalahkan. Gitu. Jadi saya kira ini pelajaran berharga tadi yang disampaikan oleh Pak Rosmatullah, bahwa posisi narahubung LO itu harus betul-betul dipastikan adalah pertama mendapat surat mandatnya betul ya, kemudian yang kedua tentu nanti akan didata tentu identitasnya ya, KTP, KTA dan lain-lain. Termasuk juga nomor kontak saya kira yang paling penting. Jadi itu yang akan menambah kelancaran dari tahapan P7 ini, gitu ya. Terima kasih Kang Rusmatullah, kemudian yang kedua dari Kang Maman, rumus penghitungan keterwakilan perempuan 30%. Ya. Saya kira memang kalau lihat tekstual undang-undang, sebenarnya kewajiban perempuan itu kalau lihat undang, karena sepengetahuan saya beberapa mengetahui kepengurusan DPP itu kan gemuk sekali, banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Gitu. Jadi, nah rumus umum biasanya, jadi nanti di SK kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, ya. Itu jumlah kepengurusannya berapa yang tercantum dalam SK. Teman-teman silahkan simulasi. Buka dokumen surat keputusan DPP tentang partai politik, SK tingkat kabupaten kota. Jadi misalnya ini ya, misalnya SK Partai X itu jumlah kepengurusannya dari mulai ketua, dari mulai
sampai dengan bagian-bagian itu taruh 50 orang misalnya. Nah, tinggal menghitung 30% kali 50 gitu. Mungkin rumus mudahnya mungkin seperti itu. Jadi patokannya adalah nama-nama yang tercantum dalam SK DPP atau DPW ya, atau DPD tingkat 1, kemudian jumlahnya dihitung ada berapa kali 30%. Gitu ya. Itu yang saya kira untuk menghitung 30%. Nah, pada saat nanti verifikasi faktual kepengurusan ya, itu kan minta dikumpulkan semua. Minta dikumpulkan semua, tapi tentu nanti bagaimana dalam situasi pandemi, saya kira ini penting untuk menjadi bahan pengetahuan apakah nanti verifikasi faktualnya melalui daring ya, misalnya bahwa alat kita tidak tahu nanti regulasinya ya. Nanti dikumpulkan semua. Memang kadang ada yang sering menyebut ya udah untuk pengecekan KTA dan KTP-nya KSB aja, ketua sekretaris bendahara. Tapi menurut saya bisa saja nanti sampel acak pengurusan yang lain gitu ya. Jadi saya ulangi untuk rumus perempuan rata-rata seperti itu, atau barangkali nanti ada yang ngasih masukan. Kemudian untuk verifikasi faktual kepengurusannya itu nanti langsung dikumpulkan, dicek, panggil kepengurusan si Anu namanya Aman misalnya, mana KTA KTP-nya dia datang dicek, seperti itu loh biasanya gitu ya. Jadi itu kemudian mengenai dari Kang Heri ya, Kang Heri Kabupaten Bogor, Sipol. Mengenai Sipol ini izinkan saya share screen lagi. Untuk Sipol, terima kasih ini Kang Heri mengingatkan saya. Nah ini, jadi untuk Sipol pengalaman 2017 yang lalu memang ini digunakan, walaupun di tengah waktu itu masih ada perbedaan ya, perbedaan pandangan penggunaan Sipol ini dengan Bawaslu. Tapi saya kira dalam forum-forum divisi teknis kemarin dengan KPU RI dan 34 provinsi kita sering mengingatkan kepastian terkait penggunaan Sipol ini, termasuk juga mengenai akses yang kita usulkan. Akses Sipol ini idealnya jangan pada saat hari H saja, terutama mungkin untuk kepentingan input data keanggotaan partai ya, termasuk juga untuk kepentingan simulasi kita. Nah, saya ingin menyampaikan salah satu slide ini yang saya ambil. Jadi untuk teman-teman yang belum mengenal Sipol gitu ya, Sipol ini salah satu sistem informasi atau aplikasi yang nanti akan digunakan pada saat tahapan P7 ini. Yaitu aplikasi yang digunakan sebagai alat utama dalam mengelola data partai politik serta melakukan penelitian dan verifikasi terhadap data tersebut, terutama verifikasi administrasi ya. Gitu. Nah, peran sebagai KPU RI nanti dalam melakukan tugas penelitian analisis dan faktual sampai dengan penetapan, kemudian membantu partai politik dalam penggunaan Sipol dan membantu KPU kabupaten kota dalam penggunaan Sipol. Ini fungsi Sipol bagi parpol ini ya, saya kira saya ini aja. Jadi memberikan fasilitas penginputan data anggota pengurus dan kantor. Jadi nanti parpol harus menginput 3 unsur ini. Data anggota, database anggota, kemudian pengurus ya, nama-nama pengurus termasuk nanti mengupload SK-nya dan alamat kantor. Biasanya ada foto dan dokumen pendukung. Jadi bisa tadi surat keterangan domisili, kemudian surat sewa atau surat kontrak itu diupload juga di situ. Nah, kita nanti Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota, masuk di provinsi, untuk mengakses 3 unsur ini, keanggotaan, pengurus, kantor, kita kan harus perpak. Ya. Nah, itu biasanya itu di-download, disedot dari Sipol. Maka ini teman-teman saya kira perangkat infrastrukturnya harus disiapkan. Jaringan, ya, bandwidth-nya yang besar, dan lain-lain. Karena kita bayangkan akan meng-download database keanggotaan sekian ribu orang misalnya. Ini penting. Kemudian memberikan informasi sebaran kepengurusan, memberikan informasi presentasi keterwakilan perempuan,
kemudian rekap dan data anggota, melakukan pengecekan kegandaan internal dan eksternal. Ini bagi parpol ya. Nah, ini bagi KPU memberikan informasi mengenai hasil inputan partai. Jadi tadi betul input data itu nanti walaupun disiapkan online dan offline. Jadi betul tadi kata Kang Agung, operator parpol itulah nanti yang input datanya ke anggotaannya, termasuk mengupload dan seterusnya. Ya, kemudian mendokumentasikan dokumen parpol, mendokumentasikan hasil penelitian dokumen parpol. Ini bagi KPU, nanti KPU dalam litmin ya, ada proses pengecekan berusia 17 tahun, kemudian nanti dicek pekerjaannya, apa PNS, TNI atau Polri, kemudian ada ganda identik, memiliki kesamaan nomor KTA, NIK, tanggal lahir dan jenis kelamin, potensi ganda, kemudian ganda eksternal, antar partai dan seterusnya. Ini fungsi bagi KPU. Kemudian juga tentu membantu proses penelitian administrasi dan anggota, disediakan lembar kerja, penelitian faktual, pengusulan kantor, membantu proses penelitian faktual data anggota. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti formulir-formulir yang tadi saya sebut itu tinggal download di di aplikasi Sipol ini, di sistem Sipol ini. Jadi tidak mengetik ulang atau apa gitu. Sama saya kira dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah ini alurnya gitu ya yang tadi saya katakan. Jadi betul tadi kata Kang Heri terkait dengan akses, karena rekan-rekan sekalian, saya tadi di awal mengatakan ketika melakukan proses pendaftaran kan harus hard copy dan soft copy, gitu ya. Nah, soft copy itulah menyampaikan Sipol, gitu ya, data-data yang ada yang sudah di upload dalam Sipol, gitu ya. Dan jadi hampir semua tahapan itu nanti menggunakan Sipol, ya, sistem informasi partai politik. Dan itu saya kira ini penting juga dipersiapkan sejak awal. Operator Sipol di kita di KPU juga harus betul-betul orang yang ngerti betul, dan enduransitasnya harus, daya tahannya itu harus benar-benar kuat. Ya. Seperti halnya kemarin calon perseorangan, bayangkan keanggotaan dukungan yang sudah memenuhi syarat kan harus diklik satu-satu, itu berapa ribu, yang MS gitu, yang TMS juga pokoknya lumayan lah. Makanya ini saya kira penting untuk dilakukan simulasi sehingga akses Sipol itu sejak awal diakses lebih khususnya mungkin oleh penyelenggara. Jadi merespon tadi yang disampaikan Kang Heri terkait dengan kepastian penggunaan Sipol, tentu nanti kita tunggu kebijakan dari pimpinan kita, ya. Tetapi saya lihat sih sepertinya akan menggunakan Sipol. Hanya mungkin tinggal nanti minta akses lebih cepat aja, lebih dini, khususnya bagi kita penyelenggara, dan tentu mudah-mudahan nanti akses atau informasi bagi peserta pemilu, khususnya untuk menginput data. Ya. Makanya tadi saya katakan rekan-rekan buka lagi dokumen-dokumen lama, ya. Model F2 parpol nama keanggotaan itu ada berapa kolom. Nah, boleh itu dikomunikasikan sejak dini kepada parpol. Silakan bikin database dari mulai sekarang. Ya, barangkali nanti Sipol digunakan juga bisa offline, tinggal import saja kepada Sipol sehingga partai politik sudah tidak ngetikan sejak awal pas Sipol keluar gitu ya. Ini saya kira penting nilai positifnya sejak dini. Gitu. Saya kira itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, waktu juga yang sudah membatasi kita. Sekarang sudah jam 11:05 karena kita juga akan mempersiapkan terkait dengan masalah ibadah hari Jumat. Alhamdulillah, saya yakin bahwa kita banyak pertanyaan, banyak yang ingin juga kita tanggapi, ingin kita komentari dan ingin kita diskusikan. Karena memang kondisi kita memang dalam kondisi PMKM saat ini, kita berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kemudian kita bisa berkumpul lagi, sehingga kemudian diskusinya lebih menarik, lebih seru, karena kalau tatap muka itu lebih enak, lebih nyaman. Baik, terakhir mungkin Kang Endun ada sepatah atau dua patah kata untuk menutup dan memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini. Silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Agung, jadi rekan-rekan sekalian, yang pasti tentu terima kasih yang sudah bergabung. Lagi-lagi saya tidak bosan-bosan mengatakan lebih cepat kita memahami sejak dini,
saya kira insya Allah pekerjaan-pekerjaan kita akan lebih mendalami dan menyelami pada saatnya. Jadi saya mengutip kata-kata siapa ya dari divisi teknis di Jawa Barat nih, kabupaten kota. Jadi ngkemah pas masuk tahapannya kita sudah perang gitu, bukan lagi belajar. Jadi oleh karena itu kesempatan belajarnya ini sekarang. Jadi saya kira itu yang menjadi nilai kita untuk terus belajar ya, sinau untuk terus memahami apapun, semua tahapan. Ini kebetulan kami di divisi teknis banyak tahapan-tahapan strategis yang sepertinya kalau tahapan nanti masuk tidak mungkin kita instan langsung memahami saat itu. Jadi memang kita harus sejak jauh-jauh hari kalau untuk divisi teknis ya, kita punya tahapan dapil, kita punya tahapan kalau nomenklatur sekarang parpol ya, kemudian nanti DPD, nanti pencalegan gitu. Jadi nanti itu pas sudah masuk tahapan itu kita sudah mulai running, sudah mulai berperang ya gitu ya. Jadi kita latihannya sekarang, ya, simulasinya sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Insya Allah hari Selasa depan kita akan bertemu kembali khusus untuk verifikasi DPD ya, karena DPD ini. Jadi prinsipnya rekan-rekan, walaupun ini disiapkan oleh teman-teman divisi teknis, tapi tentu harapannya semua divisi bisa mengikuti karena nanti kan institusi atau lembaga yang akan melakukan kajian ini. Dan kemarin alhamdulillah saya kira Sawala KPU Jabar juga mengkaji persiapan terkait dengan pilkada ya. Jadi jangan lupa karena nanti 2024 kita menghadapi pemilu dan pemilihan. Jadi harus bersamaan gitu ya. Sawala nanti akan dilaksanakan kembali, sesi materi selanjutnya ada. Gitu ya. Kalaupun nanti PPKM-nya diperpanjang lagi, saya dengar diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 31 ya. Tapi kita tanggal 17 Agustus. Khusus 6 minggu, iya betul. Agustus. Diperpanjang 6 minggu. Diperpanjang lagi. Oke, berarti nanti mohon barangkali usulan apa tematiknya, boleh nanti kita diskusi bersama-sama supaya lebih mendalami lagi persiapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak hal yang kurang berkenan. Selamat beristirahat, selamat bekerja, jaga kesehatan. Untuk laki-laki selamat melakukan ibadah Jumat ya. Dan selamat beristirahat kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat pembicara kita. Baik, atur nuhun, terima kasih. Foto bersama dulu, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih buat Kang Dun yang sudah menyampaikan materinya. Nanti kita akan foto bersama sebentar lagi. Insya Allah kita ketemu lagi nanti pada hari Selasa untuk membahas tema-tema yang lain terkait dengan tahapan. Insya Allah. Hari apa? Hari Senin. Selasa kita lebaran. Oh iya, Selasa kita lebaran katanya. Ya udah, maksudnya sekalian motong kambing gitu. Jadi Senin kita ketemu lagi insya Allah dengan tema yang lebih menarik. Ya, masih banyak tema yang bisa kita bahas sebenarnya. Yang pertama mungkin terkait dengan verifikasi DPD, belum pencalonan dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata-kata perang itu kata-kata Mas Bram, Haji. Bram. Ya benar kata Bram ya. Malah saya ingatnya kalau masalah perang itu masalahnya Kang Aceng wajahnya soalnya wajah perang gitu. Kudu tembakeun. Tapi teu aya foto ini. Din, udah difoto Din? Sudah Pak, sudah. Jar. Jar, coba dipandu Jar, ada 4 slide. Udah. Lagi? Udah aman, Pak, aman. Oh sudah difoto semua ya. Sudah Pak. Oke, semuanya terima kasih. Pak, izin, punten Pak. Ya, Din. Mungkin karena ada yang dari luar provinsi, materi bisa di-share di kolom chat, Pak. Punten. Oh iya ya, saya lupa ini masih di laptop. Kalau gitu belum ditutup. Kalau gitu nyimpen nomor HP ini aja, nomor HP ini di chat, nanti biar dikirim ke ini. Kalau dikirim via email aja ya.
via email atau via WA. Saya di laptop nggak bisa cara masukinnya. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Oh, dari Mbok Anik nih, KPU Tabanan. Terima kasih ya. Salam buat Bang Mutu. Kak Agung dengan Mam, Kak Agung terus absen Mas. Mohon izin, Lip. Assalamualaikum. Izin, Liv. Assalamualaikum. Pak Haji mana sih Pak Haji? Izin ya, mau tidur. Izin live ya semuanya. Assalamualaikum.